Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Gina Raudul Jana, dan rekan saya Putri Novitasari. Di sini saya akan mempresentasikan poster yang telah kami buat dan rekan saya Putri Novitasari akan mempresentasikan mind map. Berikut adalah poster yang telah kami buat, yaitu dengan tema upaya mengatasi stres. Sebelumnya, stres itu apa sih? Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Contohnya, seperti saat ini kita sedang mengalami wabah virus corona, di mana pemerintah menganjurkan untuk seluruh warga Indonesia tetap berada di dalam rumah, sehingga untuk para pekerja dan siswa atau mahasiswa untuk bersekolah dan bekerja di dalam rumah lewat online. Dan kemudian pemerintah menganjurkan dalam rumah selama 14 hari dan tidak boleh ke mana-mana. Di mana saat 14 hari tersebut, pasti semua akan merasa bosan, bahkan bisa stres. Kenapa? Karena selama 14 hari tersebut, orang-orang mesti akan bertemu oleh orang-orang tersebut saja dan bertemu dengan orang-orang dengan barang-barang itu saja. Bahkan siswa atau mahasiswa yang sedang berkuliah online pasti mereka mengalami tugas tambahan atau tugas yang menumpuk sehingga mereka dapat mengalami stres. Kemudian di sini ada 4 gejala stres. Yang pertama ada gejala fisik, kedua ada gejala emosional, yang ketiga ada gejala kognitif, yang keempat ada gejala tingkah laku. Gejala fisik yaitu gejala yang berkaitan dengan kondisi dan fungsi fisik atau tubuh dari seseorang. Contohnya seperti lemas, pusing, gangguan pencernaan. Kemudian yang kedua ada gejala emosional, yaitu gejala yang berkaitan dengan psikis dan mental seseorang. Contohnya seperti frustasi, suasana hati yang berubah, rasa kesepian, tidak berguna. Kemudian yang ketiga ada gejala kognitif, yaitu gejala yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Contohnya, daya ingat yang menurun, sering lupa, sulit memusatkan perhatian, pesimis. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada gejala tingkah laku, yaitu gejala yang berkaitan dengan menurunnya tingkah laku, seperti nafsu makan yang berkurang, konsumsi alkohol secara berlebihan. Kemudian, stres itu ada 6 tahap. Yaitu tahap pertama, stres pada tahap pertama membuat seseorang lebih bersemangat, penglihatan lebih tajam, peningkatan energi, rasa puas dan senang, muncul rasa gugup, tapi pada tahap pertama ini masih bisa ditangani atau diatasi. Kemudian pada tahap kedua, menunjukkan keletihan, otot tegang, gangguan pencernaan. Kemudian pada tahap ketiga, menunjukkan gejala seperti tegang, sulit tidur, badan terasa lesu dan lemas. Kemudian pada tahap 4 dan kelima, seseorang akan tidak mampu menangani situasi stres tersebut. Bahkan dapat konsentrasi menurun dan mengalami insomnia. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu pada tahap ke-6, gejala yang muncul seperti detak jantung meningkat, gemetar yang berlebihan, sehingga dapat mengakibatkan pingsan. Hal-hal yang dapat menyebabkan stres ada 5, yaitu sering ngelamun, kebiasaan tidur yang buruk, sering makan makanan cepat saji, berada di hubungan yang tidak sehat, mengabaikan stres. Yang pertama, sering melamun. Pasti semua orang akan memiliki alasan masing-masing di balik stres yang mereka hadapi. Entah itu masalah tentang pekerjaan, keluarga, pertemanan, cintaan, atau yang lainnya. Tidak jarang kondisi yang mereka alami justru membuat mereka lebih sering memikirkan masalah tersebut. Contohnya seperti saat kita sedang ada tugas, tapi kita belum mengerjakan, pasti kita selalu memikirkan tugas tersebut.
Kemudian yang kedua ada kebiasaan tidur yang buruk. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2012 dalam jurnal eksperimen neurobiologi, kebiasaan tidur yang buruk juga membuat hormon stres kita ikut melonjak. Karena kurang tidur adalah kebiasaan yang bisa membuat stres yang kita rasakan semakin buruk. Pada saat kita tidak mendapatkan jatah tidur yang cukup, fungsi kognitif atau kecerdasan kita akan menurun dan membuat pikiran kita menjadi stres. Kemudian yang ketiga, sering makan makanan cepat saji. Seperti yang dilansir pada laman Harvard Healthy Publish, orang yang sedang stres biasanya merespon peningkatan hormon kortisol dengan makan lebih banyak. Hal tersebut mungkin dikarenakan kadar kortisol yang tinggi mempengaruhi sensasi lapar pada tubuh. Akibatnya, orang yang stres akan mencoba mengatasi dengan makanan. Seperti makanan yang cepat saji, yaitu karena mereka membeli makanan cepat saji, mungkin karena mereka berpikir bahwa makanan tersebut mudah dibuat dan cepat disajikan. Terutama makanan cepat saji yang membuat kita berisiko memiliki berat badan berlebih. Kemudian yang keempat, berada di hubungan yang tidak sehat. Maksud dari berada di hubungan yang tidak sehat ini sebenarnya tidak hanya soal percintaan saja, melainkan juga pertemanan, rekan kerja, keluarga, dan lain-lain. Mungkin beberapa orang akan mencari teman atau orang lain dalam sebuah hubungan ketika mereka dilanda stres, karena hal tersebut mungkin mereka butuh dukungan untuk melewati masalah yang sedang mereka alami. Kemudian yang terakhir, mengabaikan stres. Mengabaikan stres adalah salah satu kebiasaan yang harus kita hindari, karena membuat stres yang kita rasakan akan semakin memburuk. Kemudian, bagaimana cara mencegah atau mengatasi stres? Ini ada 6, yaitu yang pertama, hirup udara segar, banyak minum air putih, meditasi, olahraga, hindari makanan berkarbohidrat tinggi, istirahat yang cukup, hirup udara yang segar. Kenapa saat kita stres dianjurkan untuk hirup udara yang segar? Karena ketika stres mulai melanda, segera kita menyadari dan beranjak menghirup udara segar. Karena bertahan pada situasi yang monoton tidak akan bisa mengatasi stres, justru akan semakin memburuk, semakin menambah buruk kondisi. Contohnya seperti ketika kita sedang pusing dengan tugas-tugas kuliah yang menumpuk, namun kita mengerjakan secara terpaksa agar cepat selesai, padahal hal tersebut hanya akan membuat hasil pekerjaan kita menjadi tidak baik. Nah, untuk itu dianjurkan sebaiknya kita pergi keluar ruangan dan hirup udara segar walaupun sebentar. Kemudian yang kedua, banyak minum air putih. Kenapa? Karena saat kondisi tertekan, sebaiknya konsumsi banyak air putih justru lebih membantu mengurangi ketegangan. Tanpa disadari, stres mengakibatkan cairan tubuh akan berkurang, sehingga kondisi ini menimbulkan rasa letih pada tubuh. Oleh sebab itu, dengan meminum banyak air putih dapat mengatasi kondisi tubuh yang kekurangan cairan. Saat cairan tubuh pulih kembali, maka rasa letih yang dirasakan akan mulai memudar. Dengan begitu, stres bisa teratasi. Kemudian yang ketiga ada meditasi. Beberapa pakar beranggapan bahwa meditasi merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mengatasi stres. Kondisi ini tentu dapat menurunkan hormon stres sehingga tubuh menjadi lebih tenang. Kemudian yang keempat ada berolahraga. Secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa dengan berolahraga, tubuh akan meningkatkan produksi hormon endorfin yang mampu memberikan efek relaksasi pada pikiran. Kemudian yang kelima, hindari makanan berkarbohidrat tinggi. Mengapa kita harus menghindari makanan berkarbohidrat tinggi? Karena makanan berkarbohidrat tinggi dapat memicu tingginya kadar insulin di dalam tubuh. Akibatnya, tubuh menjadi cepat lelah dan bad mood yang bisa saja menambah stres. Kemudian yang terakhir, istirahat yang cukup.
Tubuh yang lelah karena kurang istirahat dapat menyebabkan stres, menurun, dan tidak fokus. Menghadapi berbagai masalah yang sedang dialami, maka saat kita stres, segeralah istirahat selama 7-8 jam sehari. Karena dengan istirahat yang cukup, mampu meremajakan tubuh yang lelah, sehingga ketika bangun, tubuh dan pikiran akan terasa lebih segar kembali dan siap menjalani aktivitas berikutnya. Sekian presentasi poster yang saya buat dan rekan saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.